Yang pakai Allahu Akbar kayaknya lengkap banget ya. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan kesehatan yang sempurna Allah limpahkan kepada kita sekalian, sehingga dalam keadaan apapun kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan berikut kesehatan. Maka digabungkan antara iman, Islam dan ihsan berikut kesehatan, insya Allah rasanya kita serasa orang-orang yang mendapatkan limpahan yang sangat luar biasa. Untuk itu para hadirin sekalian, untuk mensyukuri kenikmatan iman, Islam dan ihsan dan juga kesehatan, malam ini ada sedikit request yang sangat istimewa, yakni materi mengenai Isra wal Mi'raj. Berhubung ini adalah masih dalam bulan Rajab, bahkan pertengahan bulan Rajab, itu ada salah satu dari tanda syukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan meningkatkan kualitas salat kita. Karena sesungguhnya pada hakikatnya peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya adalah upaya kita untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas Islam dan juga kualitas ihsan, yang dengan malam Isra wal Mi'raj Allah sempurnakan syariat kita dengan diwajibkannya ibadah salat. Maka salah satu dari rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan meningkatkan kualitas salat kita. Kalau Rasul menyatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat adalah mi'rajnya kaum muslimin dan juga kaum mukminin, tentu ini secara spiritualitas. Tapi kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah menyatakan di dalam surah Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Ini subhana satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat ta'ajub, subhana, maha suci Allah. Kalau kita mengucapkan kata subhana, berarti melihat, merasakan, mendengar sesuatu yang sangat dahsyat luar biasa. Lah itu kita yang mengucapkan. Kalau Allah yang mengucapkan kalimat subhana, berarti kalimat yang akan disampaikan oleh Allah betul-betul sangat luar biasa. Subhana, maha suci Allah dari segala kekurangan. Subhana, maha suci Allah dari segala kecacatan. Karena Allah dinyatakan sebagai zat yang maha kuasa, maha besar, maha segala-galanya. Nah di sini asra bi abdihi, alladzi asra bi abdihi. Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mengasrokan, telah memperjalankan bi abdihi kepada seorang hambanya yang sangat dikasihi, yang sangat diistimewakan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat asra di sini mengandung makna bukan Nabi Muhammad yang berkehendak, bukan Nabi Muhammad yang ingin jalan-jalan, bukan Nabi Muhammad yang ingin berjalan, tapi asra di sini memiliki makna Allah lah yang berkehendak, kemauan Allah untuk asra memperjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dari sini, dari rumah ke Masjid As-Salam berjalan apa diperjalankan? Diperjalankan, betul. Kalau saat ini tumben-tumbenan dari Medland Cilengsi ke Medland Transyonggi agak lama, macet Bapak. Ternyata banyak orang yang sedang berjalan. Berjalannya kemana? Kayaknya ke arah Giant tuh ke sana itu. Kirain teh, luar biasa ini panitia Medland Transyonggi. Sampai orang-orang Medland Cilengsi pada berbondong-bondong nih, kayaknya mau Isra wal Mi'raj. Begitu ke situ, kirain mau belok, lurus aja bablas ke sana itu. Ternyata ke MM bukan ke Masjid As-Salam.
Kalau yang pakai motor muda-mudi nggak pakai kerudung, yang lurus tidak belok ke arah Masjid As-Salam, itu diperjalankan apa berjalan sendiri itu? Berjalan itu mah. Wong di sana kemarin juga macet ya. Saya kemarin pulang dari Tasik, alhamdulillah dari arah Bekasi, bukan dari arah sini. Alhamdulillah lancar perjalanan. Begitu dengar kabar katanya di Ebony aja susah keluarnya gitu. Allahu Akbar. Itu beda. Yang berkehendak sendiri bukan atas kehendak Allah, istilahnya berjalan apa diperjalankan? Berjalan. Kalau Bapak hadirin sekalian datang dari rumah ke sini dengan niat untuk menghidupkan majelis ta'lim dan majelis zikir dengan memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan apa diperjalankan? Insyaallah hakul yakin diperjalankan. Secara syariat kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menghadirkan jiwa dan ruh kita ke Masjid As-Salam dan Majelis Zikir An-Nawawi ini, namun pada hakikatnya Allah lah yang memperjalankan kita. Sehingga alhamdulillah walaupun banyak agenda, banyak acara, tapi kita menomorsatukan acara yang ada di Majelis Zikir An-Nawawi. Betul? Betul ya. Nah, ini juga sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperjalankan Rasul, tapi yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Asra bi abdihi, kalimat yang sangat istimewa selanjutnya adalah Allah menggunakan lafaz bi abdihi, bukan bi rasulihi. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah masyhur gelar beliau, kedudukan beliau sebagai Rasulun, sebagai Rasulullahi. Yang lain pun sama, Rasulun, Rasulun, Rasulun al-mursalin, para utusan. Namun betapa sangat istimewanya Rasulullah dikaitkan dengan lafaz Allah menjadi Rasulullahi, karena saking ma'rifatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi khusus untuk memberitakan peristiwa yang terjadi di dalam bulan Rajab kepada seluruh hamba-hamba Allah, Allah tidak menggunakan lafaz bi rasulihi, tidak menggunakan lafaz bi nabiyihi, tidak menggunakan lafaz bi habibihi, dengan kekasihnya, tapi bi abdihi, kepada seorang hambanya. Luar biasa. Berarti sesungguhnya hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala istimewa tidak? Istimewa. Maka ketika kita mengucapkan hamba Allah, berarti sesungguhnya kita sedang memanusiakan diri kita, namun di hadapan Allah kita sedang bertawadhu. Dan itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah menyatakan, man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadhu di hadapan Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi sebaliknya, wa man takabbara, siapa orang yang takabur, jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia takabur saja, merasa diri superior, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih istimewa dibandingkan dengan yang lainnya, maka wada'ahullah, Allah akan merendahkan derajat orang tersebut. Nah, maka subhanallah, di sini orang menganggap bahwa abdun, hamba itu hina. Betul kalau menghambakan diri terhadap sesama makhluk. Memang ada orang yang menghambakan diri terhadap makhluk. Banyak. Di Medland Cilengsi, bukan di Medland Transyogi ya. Insya Allah kalau di sini nggak ada. Subuh, tapi kalau adzan subuh sama Bapak ya. Di sini adzan subuh jam berapa? 2 kali. Oh, 2 kali. Oh, adzan awal kali ya. Sekitar jam 3 kali ya, atau jam 4? Jam 4 ya. Jam 4 sama jam 5:45 ya. Nah, adzan awal dan adzan yang sahih, adzan untuk menunjukkan waktu sholat. Nah, katakanlah adzan itu jam 4:45 ya, untuk lingkungan Cilengsi dan sekitarnya. Tapi subhanallah, banyak tetangga-tetangga saya yang berangkat ke kantor itu sebelum adzan subuh.
di Cilengsi ini mah Taman Cilengsi, sebelum adzan subuh, wallahu alam. Memang di setiap jalan kiri kanan banyak masjid dan musola. Hakul yakin saja bahwa mereka insya Allah karena saking luar biasa tanggung jawabnya terhadap pekerjaan sampai ingin melaksanakan pekerjaannya dengan sesempurna mungkin. Tapi subhanallah tiap hari kok bapak itu berangkatnya subuh-subuh sebelum adzan, pas pulang pun malam-malam setelah kira-kira pukul 9, mungkin karena macet atau jauh, wallahu alam gitu ya. Tapi tiap hari seperti itu, tiap hari seperti itu. Alhamdulillah kalau hari Sabtu dan Minggu selalu ada di rumah. Cuma permasalahannya di RT saya ada musola bapak, namanya Sunanul Huda. Hari-hari biasa pulang malam-malam, berangkatnya subuh-subuh. Mungkin putranya belum bangun, pulangnya putranya pun sudah tidur. Saya berharap Sabtu Minggu beliau mengistimewakan waktunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang 5 waktu. Subhanallah, ditunggu-tunggu Sabtu Minggu nggak ada juga itu. Berarti lebih mengistimewakan kepada Allah apa kepada pekerjaan? Kepada pekerjaan. Subhanallah. Saya terus terang Bapak hadirin sekalian, setelah saya merasakan bagaimana nikmatnya menghambakan diri kepada Allah, ternyata justru di situ kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena dulu kata istri saya, dulu kerja serabutan siang malam sampai pulang jam 1 jam 2, hasilnya memang lumayan. Tapi ketika dibandingkan dengan kehidupan setelah mengistimewakan kehidupan beragama, dalam artian sholat yang 5 waktunya dijaga di masjid atau musola, kemudian meningkatkan, menghidupkan majelis taklim dan majelis zikir, ternyata berubah derajat 180 derajat. Dalam artian dulu mah dunia saya kejar sampai malam-malam pulangnya, tapi rasanya biasa-biasa saja. Tapi setelah tidak terlalu terkekang dengan pekerjaan, tapi menghidupkan kehidupan beragama, di situ Allah membukakan pintu rezeki yang subhanallah luar biasa. Dan ternyata janji Allah seperti itu, perintah Allah kepada dunia seperti itu. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, ya dunia, wahai dunia, akhdumi man khodamani, berkhidmahlah engkau wahai dunia kepadaku, kata Allah. Wa tasfika ya dunia man khodamaka, dan sibukkan olehmu wahai dunia orang yang senantiasa mengejar-ngejar kamu. Subhanallah. Jadi dunia kalau dikejar lari, tapi kalau akhirat yang dikejar, dunia mendekati. Mau milih mana kira-kira Bapak? Dua-duanya, tapi porsi akhirat dengan dunia lebih bagus yang mana? Lebih bagus akhirat, insya Allah Bapak ya. Kalau dunia dicari biasanya akhirat ketinggalan, tapi kalau akhirat yang diperbagus dicari, maka dunia pun mengikuti insya Allah. Nah di sini bi'abdihi, menghambakan diri kepada Allah, justru ini hakikat yang sesungguhnya kita selaku manusia. Dan di sini bi'abdihi, di sini bukan berarti kita hina, justru kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Di dalam istilah bahasa Indonesia ada rendah hati, ada rendah diri. Kalau di hadapan manusia rendah hati, apa harusnya rendah diri? Rendah hati, betul. Kalau rendah hati berarti tawadhu, kalau rendah diri berarti minder. Tapi kalau di hadapan Allah harus rendah hati apa rendah diri? Rendah diri, ini dia perbedaannya. Kalau di hadapan manusia rendah hati dalam artian kita selevel sesama manusia, tapi kita menghormati siapapun yang ada di hadapan kita. Kepada yang lebih muda kita menghargai, kepada yang selevel atau seusia dan lebih senior maka kita menghormati. Itu hakikat dalam bermuamalah. Tapi hakikat dalam beribadah justru kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang hakikatnya seperti itu.
Kita mah sebagai abdun, Allah sebagai ma'bud yang diibadahi. Kita mah sebagai makhluk, Allah mah sebagai khalik yang menciptakan. Maka di hadapan Allah kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Mohon maaf Bapak hadirin sekalian, bagian tubuh kita yang paling dihormati yang mana kira-kira? Kepala ya. Orang boleh nepak pundak kita, tapi jangan coba-coba megang kepala, betul? Nah, tapi di hadapan Allah sama nggak posisi kepala dengan kaki kita ketika bersujud? Sama. Berarti justru orang yang merendahkan diri kepada Allah dengan serendah-rendahnya, itulah orang rafa'ahullah, yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah dijadikan sebagai hamba yang sangat istimewa? Karena Rasulullah menghambakan dirinya sebetul-betul sehamba-hambanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah di antara kita kalau seandainya kita dianggap oleh Allah dan menganggap diri kita sebagai hamba Allah, insya Allah. Selanjutnya di sini ada lafaz Allah yang menyatakan linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Hadirin sekalian, Isra wal Mi'raj mungkin di antara kita semuanya sudah mafhum, sudah hafal dari mulai dulu kita belajar di madrasah sampai kita sekolah, kemudian kuliah, berkeluarga, bermasyarakat dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah banyak mendengar tentang sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW, terutama peristiwa maulidnya Nabi Muhammad SAW dan juga Isra wal Mi'raj, betul? Namun tidak ada salahnya malam hari ini insya Allah kita sedikit mengkaji apa sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan ini sangat istimewa Bapak hadirin sekalian. Isra, perjalanan Rasulullah SAW minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang subhanallah itu dilakukan hanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan bukan hanya Isra saja antara Mekah dan Palestina, tapi sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Rafrafil Aftar, sampai tembus ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke satu tempat yang namanya Mustawa, balik lagi ke bumi. Yang sebelumnya Rasul berpatroli ke Mekah, berpatroli ke surga, berpatroli ke neraka, bahkan terjadi dialog antara nabi-nabi yang lainnya, kembali lagi ke bumi hanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ada yang masih ingat berapa lama perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj kemudian kembali lagi ke bumi? Kira-kira berapa lama? 1 tahun. Oh, luar biasa, kelamaan. Lailan, pada waktu malam hari, dan waktu yang terbaik pada malam hari itu 1/4 malam terakhir. Kalau malam dalam Islam dihitungnya penanggalan itu dimulai pas azan maghrib, berarti pukul 6 lah ya. Kemudian katakan sampai menjelang subuh, berarti 1/4 malam terakhir sekitar pukul 1:30 sampai menjelang subuh. Oh, banyak banget ini nulis. Terima kasih. Yang 1/4 malam tersebut ternyata Rasulullah bukan dihabiskan untuk Isra wal Mi'raj saja, ternyata lebih singkat dari itu. Bahkan dalam satu riwayat dinyatakan tempat tidur Rasulullah masih terasa hangat seolah-olah beliau sedang mengambil air wudhu di toilet. Subhanallah, luar biasa ya, betapa sangat singkatnya perjalanan Isra wal Mi'raj. Namun itulah dia, walaupun secara logika tidak masuk akal, sampai sekarang pun tidak masuk akal kalau hanya diterima dengan logika saja. Bandingkan saja, bayangkan saja perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Palestina itu sudah menentang teori fisika. Di dalam teori fisika, kalau satu benda bergesekan dengan satu benda yang lainnya dalam waktu yang lama dan waktu yang jaraknya jauh, itu pasti sudah akan sobek-sobek, robek-robek, bukan pakaiannya, bahkan tubuhnya juga. Tapi Rasulullah subhanallah aman-aman saja.
Bahkan yang lebih menentang teori fisika pun, Rasulullah ketika Mi'raj bukan lagi keluar dari lapisan atmosfer yang tidak ada oksigen. Rasulullah tembus ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Rafrafil Aftar, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, balik lagi. Dilakukan dalam waktu yang begitu singkat, tidak terjadi apa-apa, bernafas seperti biasa. Kok bisa seperti itu? Logika tidak masuk akal, tapi qalbu kita menerima bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah sudah berkehendak, maka segala sesuatu bisa saja terjadi, karena itulah kehendak Allah. Tadi dikatakan asra bi abdihi. Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj berjalan apa diperjalankan? Diperjalankan, itu permasalahannya. Kalau Rasul berjalan mah insya Allah nggak akan sanggup, karena secara fisik basyariah beliau pun sama dengan kita. Berjalan jauh tanpa kendaraan pasti lelah. Beliau kurang makan dalam perjalanan pasti capek, lapar dan haus. Tapi ini mah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya terbuka. Oh, yang berkehendak bukan Nabi Muhammad tapi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah memperjalankan dari Isra wal Mi'raj linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mana tanda-tanda kekuasaan Allah? Ini masih Isra Bapak ya, belum Mi'rajnya. Yang pertama, karena Rasulullah SAW didampingi dan ditemani oleh malak Jibril alaihissalam, maka sebelum sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW diunjukkan suatu tempat yang kata malak Jibril, ya Muhammad, solaita bitoibata wa ilaihal muhajirah. Wahai Rasul, baru saja engkau sholat di suatu tempat yang namanya Thaibah, dan suatu saat engkau pun akan melewati tempat ini ketika engkau akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Subhanallah ya. Jadi Thaibah itu suatu tempat yang antara Mekah dan Madinah, tapi itu menjadi tempat persinggahan ketika Rasulullah hendak Isra dari Mekah ke Palestina. Di sini Bapak yang kalimat pertama solaita, kata malak Jibril. Nanti kan kita bahas bagaimana maksud dari solaita, engkau solat di satu tempat tersebut. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW ketika sudah melaksanakan solat di Thaibah, kemudian melanjutkan perjalanannya, malak Jibril mengatakan, solaita biturisina, wahai Muhammad, engkau baru saja solat di Tursina, haitsu kallamallahu Musa, bahwa nanti ketika engkau barusan engkau sholat di Tursina, yang mana bukit disinilah dulu pernah terjadi komunikasi antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ Nabi Musa alaihissalam karena seringnya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan satu gelar yang tidak diberikan gelar kepada nabi-nabi yang lainnya, yaitu kalamullah, seorang nabi yang sering berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, setelah selesai sholat di Tursina, maka Nabi Muhammad SAW didampingi oleh malak Jibril suatu tempat yang namanya Baitul Lahmi. Orang menyebutnya Bethlehem. Nah ini Bethlehem, bahasa Arab aslinya adalah Baitul Lahmi. Solaita bi Baitil Lahmi haitsu wulida Isa alaihi salam. Muhammad, kata malak Jibril, engkau baru saja sholat di satu tempat yang namanya Baitul Lahmi, yang mana itu dulunya tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, Rasulullah SAW ini beliau menyatakan sendiri, tsumma dakhaltu bi Baitul Maqdis, kemudian aku masuk ke Baitul Maqdis, fajama'ali al-anbiya alaihimussalam, kemudian bergabunglah para nabi-nabi yang lainnya bersamaku. Dan Rasulullah SAW menyatakan,
fa amamahum fi mahallatihim wa darihim, kemudian aku mengimami salat bersama mereka. Subhanallah. Bapak hadirin sekalian, di sini kita lihat kalimat sebelumnya. Yang pertama, Rasulullah SAW sampai di Thaibah dan melaksanakan sholat. Yang kedua, Rasul menyatakan di Tursina. Yang ketiga, Rasul sampai dan sholat di Bethlehem. Dan yang keempat, Rasulullah tiba dan mengimami sholat di Baitul Maqdis. 4 tempat ini, yang satu itu antara Mekah dan Madinah, sementara 3 tempat yang lainnya, Bukit Tursina dan juga Baitul Lahmi dan juga Baitul Maqdis, kira-kira adanya di mana itu? Di Palestina. Betul, subhanallah. Di ayat selanjutnya Allah menyatakan allazi barakna haulahu. Yang kedua tempat tersebut merupakan tempat-tempat yang kami berkahi sekelilingnya. Antara Mekah dan Palestina itu tempat-tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Mekah dan Palestina satu tempat yang sangat diberkahi? Pertama, Baitul Maqdis itu kiblat pertama bagi kaum muslimin. Bahkan di situ disebut, ada dalam sejarah disahkan sebagai kiblatain, karena ketika Rasulullah sedang menghadap ke arah kiblat yang pertama, turun ayat yang di situ harus mengarah ke arah Mekah. Maka Rasulullah langsung berbalik ke arah Mekah. Maka di situ kadang Masjidil Aqsa disebut, satu tempatnya disebut sebagai Masjid Kiblatain, masjid 2 kiblat. Nah, itulah yang menyatakan bahwa Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu adalah satu tempat yang sangat diberkahi. Salah satu di antaranya karena itu satu tempat yang menjadi sangat bersejarah ketika pertama kali diperintahkan untuk sholat sebagai kiblatnya kaum muslimin wal muslimah. Nah, kemudian hadirin sekalian, tadi kalimat pertama Malak Jibril menyatakan sholaita. Kalimat kedua Malak Jibril pun menyatakan sholaita. Ketiga, sholaita, engkau sudah sholat di wahai Muhammad. Engkau sudah sholat wahai Muhammad. Engkau sudah sholat di satu tempat tersebut. Dan yang terakhir lebih istimewa lagi, Rasul menyatakan fa'amamahum fi mahallatihim wa darihim, bahkan aku mengimami sholat para nabi dan mursalin. Sedangkan di dalam sejarah Rasul menyatakan justru Allah menghendaki Isra wal Mi'raj terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Tujuan utamanya kira-kira untuk apa nih Pak? Isra dan Mi'raj tujuan utamanya untuk apa? Betul, menerima syariat sholat. Sementara di dalam sejarah, di dalam tarikh Islam, Rasul menyatakan Sholaita, kata Malak Jibril, engkau sudah sholat wahai Muhammad di satu tempat. Pertama di Thaibah, yang kedua di Tursina, yang ketiga di Bethlehem, yang keempat di Baitul Maqdis. Kira-kira jawabannya seperti apa? Ini sudah Mi'raj belum? Belum. Tapi kok Rasulullah sudah sholat nih? Apakah sudah ada syariat sholat sebelum Mi'raj? Sudah ada apa belum nih? Sudah. Jangankan untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi Adam pun sudah diperintahkan untuk sholat. Tapi, nah ini bedanya. Nabi-nabi yang lain dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam yang sebanyak 124.000 kurang 1, yakni kurang Nabi Muhammad SAW, berarti 123.999 nabi, karena jumlah nabi ada 124.000. Yang nabi-nabi dan mursalin sebanyak 124.999 nabi tersebut sudah Allah perintahkan untuk sholat, namun tidak untuk
disyariatkan kepada umat-umatnya, karena syariat sholat itu hanya khususiyah untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa Bapak ya. Karena itu Rasul menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya kaum mukminin, mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj birruh wal jasad, dengan ruh dan jasadnya. Tapi untuk kita zaman sekarang, salat itu mi'rajnya hanya ruhnya saja, hanya spiritualnya saja. Salatnya sih di Masjid As-Salam Cilengsi Bogor, tapi secara spiritual ketika kita sudah mengangkat takbir Allahu Akbar, sesungguhnya pada saat itu kalbu kita, spiritual kita sedang melesat menghadap ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas hadirin sekalian, Rasul menyatakan awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali Allah hisab pada seorang hamba nanti di yaumul qiyamah adalah amalan salatnya. Idza sholahat sholahal amalu sairuhu, idza sholahat sholahal sairu amaluhu. Apabila baik salatnya, maka seluruh amalannya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat, tapi kalau seandainya salatnya banyak kurangnya, salatnya tidak sempurna, salatnya suka ketinggalan, salatnya jarang di masjid atau musola, maka fasadat sairu amaluh, maka Allah menganggap rusak itu seluruh amalnya pada orang tersebut. Berarti salatnya seseorang menentukan baik atau buruknya kualitas orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, Rasul dalam hadis yang lain menyatakan as-sholatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan salat, maka sungguh dia telah menegakkan agamanya. Tapi sebaliknya, waman tarokaha, siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, sungguh orang tersebut telah meruntuhkan agamanya. Subhanallah. Bapak hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan dan keistiqomahan kepada kita semuanya, keluarga besar beserta lingkungan kita, untuk tetap dan istiqomah melaksanakan sholat. Karena cirinya muslim bukan karena peci. Kalau peci mah, peci kayak gini di Malaysia, di Thailand, di Brunei sama pecinya kayak gini. Kalau pakai sarung, yang di agama lain juga ada yang pakai sarung, cuma beda dengan sarung Indonesia. Ini mah khas Indonesia, kotak-kotak gitu ya. Ada sarung mangga, ada sarung Samarinda dan lain sebagainya. Kalau pakai baju takwa kayak gini, ini mah di mana-mana juga banyak takwa ya. Di Cina RRC juga sama bajunya takwa kayak gini dan lain sebagainya. Kalau perbedaan fisik mah tidak menentukan Islam atau tidaknya, justru di hadapan Allah dan Rasulullah yang menjadi pembeda antara kita dengan yang lainnya, muslim atau tidaknya adalah dengan amaliyah apanya kira-kira?